Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Anglaini, mahasiswa semester 5 dari Program Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam keragaman budaya. Sepertinya, membahas tentang manusia tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan pernah mencapai kata cukup. Karena akan selalu ada hal-hal unik, menarik, dan baru yang ditimbulkan oleh manusia. Berbicara tentang manusia berarti berbicara tentang pola pikir, kebiasaan, dan sudut pandang yang berbeda. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, maka akan terlahirlah output yang beragam, seperti salah satunya budaya. Kunchorningrat mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini, manusia adalah subjek utama dari kebudayaan, karena kebudayaan lahir dan berakar dari sistem gagasan manusia yang terintegrasi. Hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Selanjutnya, Kunchorningrat juga mengemukakan 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Yang ketiga, organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Yang keenam, sistem religi. Dan ketujuh, sistem kesenian. Di negara yang mempunyai total populasi sekitar 260 juta penduduk, kita hidup harmonis dan berjalan senada dengan semangat yang bineka. Kita mungkin sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang multikultural, negara yang mempunyai banyak kebudayaan, multi yang artinya banyak dan beragam, dan kultural yang bermakna kebudayaan. Dikutip dari kompas.com, Parek dalam Dilemmas of a Multicultural Theory of Citizenship pada tahun 1997 menyebutkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak bahasa, agama, dan kebudayaan yang mencakup suatu kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, lalu sejarah, kebiasaan, dan perilaku. Lantas, apa sih yang menyebabkan adanya masyarakat multikultural ini? Nah, di sini ada 4 faktor yang menyebabkan timbulnya masyarakat multikultural. Yang pertama adalah kondisi geografis di Indonesia. Terus yang kedua ada pengaruh dari kebudayaan asing. Yang ketiga, perkawinan campuran. Dan yang terakhir adalah pengaruh iklim yang berbeda. Yang pertama, kondisi geografis di Indonesia. Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote dengan pulau yang berjajar-jajar, sehingga ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara archipelago atau negara kepulauan. Dari timur hingga ke barat, setiap pulau memiliki suku, ras, etnis, dan agama yang berbeda. Dan yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Masuknya etnis seperti Cina, Arab secara turun-temurun membuat orang Indonesia mempunyai kebiasaan hidup dan cara pandang yang berbeda pula. Yang ketiga, perkawinan campuran. Ketika 2 orang dari lintas daerah, lintas suku, lintas ras, bahkan lintas negara memutuskan untuk menikah, kemudian mereka membawa kebudayaan masing-masing, dan hingga akhirnya 2 kebudayaan berbeda tersebut akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu kondisi iklim di Indonesia. Kondisi iklim dan cuaca yang berbeda ini membuat cara bercocok tanam masyarakat yang berbeda pula. Nah, dari sisi ini kita bisa melihat dari 4 faktor tersebut kita bisa melihat kemajemukan dari Indonesia yang mempunyai lebih dari 1 agama, yang mempunyai banyak bahasa daerah yang kemudian dipersatukan oleh bahasa nasional, dan yang mempunyai budaya dari masing-masing daerah dengan keunikan dan nilai estetika tersendiri. Bagaikan 2 sisi uang logam, tentunya kita harus bangga dengan keadaan dengan masyarakat yang heterogen dan hidup dalam keberagaman. Namun
Keberagaman masyarakat multikultural yang dinilai sebagai kebudayaan bangsa ternyata rawan memicu konflik dan perpecahan. Konflik yang memicu perpecahan ini dapat diakibatkan karena adanya perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang terjadi antara dua kelompok atau lebih di suatu masyarakat. Lalu di Indonesia sendiri pernah terjadi beberapa konflik yang disebabkan karena perbedaan pandangan tersebut. Setidaknya ada 4 konflik. Yang pertama itu tragedi Sampi yang terjadi pada tahun 2001 yang melibatkan dua suku Dayak dan Madura. Yang kedua, konflik antar agama di Ambon pada tahun 1999. Yang ketiga, konflik antar etnis pada tahun 1998 yang melibatkan etnis Tionghoa dan etnis pribumi yang dilatar belakangi oleh krisis moneter. Dan yang terakhir, konflik antar golongan dan pemerintah seperti GAM, RMS, dan OPM. Dari adanya konflik tersebut, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak mudah untuk menyatukan keberagaman jika tidak didukung dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, masyarakat multikultural. Maka dari itu, sikap toleransi dan tegang rasa mutlak harus dimiliki ketika kita hidup dalam keadaan yang heterogenitas. Dari daerah manapun, dari agama, etnis, dan ras manapun, pada dasarnya kita adalah satu, Indonesia, yang dipersatukan dalam balutan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai penutup, perbedaan itu indah. Jika tidak indah, mana mungkin kita mengucap hamdalah lantas berdecak kagum ketika mata kita melihat pelangi terbentang indah di langit sana yang mempunyai elemen warna yang berbeda-beda. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjatuhkan, lantas menjauhkan, tetapi alasan untuk saling mempersatukan agar kita mampu mencerminkan butir sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Barangkali cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.